Novel Raja Tertinggi. Bab 2361. Lari. Rekan timku, mereka sedang mencari di area ini sekarang. Kalau mereka ditemukan. Jika mereka ketahuan, maka ayo bunuh saja semua anggota tim pertempuran Serigala Langitmu. Bagaimanapun juga, dengan kekuatanku saat ini, itu terlalu mudah. Kata Omi. Leng Lonemun bertanya, bunuh aku saja. Leng Lonemun sepertinya takut mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar. Bagaimanapun juga, itu adalah masalah hidup dan matinya. Omi tertawa, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku bisa membunuh bayi kecilku? Kamu, apa maksudmu? Leng Lonemun tersipu. Kamu adalah bayi kecilku ah. Jangan konyol. Leng Lonemun menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Terakhir kali, jika saya tidak dibunuh oleh Nian King, maka saya akan menikahi Anda dan Aoba pada saat yang sama. Meskipun saya tidak akhirnya menikahi Anda, tetapi Anda akan selalu menjadi bayi kecil saya, hehehe. Berdaging sampai mati. Leng Guolue menatap malu-malu, tapi dia manis sekali di dalam. Omi berkata, apakah ada waktu sekarang? Kemana? Ini tentu waktu yang tepat untuk mengejar ketinggalan setelah sekian lama. Tapi aku memimpin pencarian untukmu, dan aku khawatir rekan timku akan kembali nanti. Kamu adalah pemimpin tim, kamu yang mengatur. Bagaimana kalau besok? Kami juga telah mencari terus-menerus selama ratusan ribu tahun, dan kami semua menggerutu dan ingin istirahat. Jadi mengapa saya tidak mengumumkan besok bahwa semua orang mengambil setengah istirahat bulan? Lalu kita akan membuat janji untuk lokasi. Bagus. Jadi, kemana lebih nyaman bagimu untuk pergi? Leng Lonemun tersipu mendengar pertanyaan itu. Dia merasa sangat malu, mengambil inisiatif untuk bertanya kepada orang-orang kemana harus pergi dengan nyaman, terlibat dalam urusan rahasia seperti. Semuanya bisa aku bisa pergi ke seluruh dunia. Kata Omi dengan lambaian tangannya. Membual, seluruh dunia abadi sedang mencarimu sekarang. Pertanyaannya adalah apakah mereka mencarimu? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu, jadi besok, kita akan bertemu di sini, dan besok aku akan mengumumkan bahwa setelah semua orang beristirahat selama setengah bulan, aku akan kembali ke sini sendirian dan berpura-pura mencari. Bagus. Pada saat itu, ada gerakan di kejauhan. Omi, cepat pergi, anggota tim telah kembali. Masih memanggilku Omi, aku tidak akan pergi jika kamu memanggilku seperti itu. Hentikan, pergi saja. Tidak akan pergi kecuali Anda mengubah nama Anda menjadi salah satu yang telah dipanggil. Kamu mau aku panggil apa? Menggonggong sedikit sayang. Aku tidak menginginkannya. Leng Lonemun pemalu. Dengan kepribadiannya untuk memanggil kekasih kecil, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Kalau begitu aku tidak akan pergi dan membiarkan mereka menemukanku. Jangan membuat keributan. Aku tidak akan pergi sampai aku berteriak. Gerakan di kejauhan semakin dekat. Leng Lonemun harus mengumpulkan keberanian untuk memanggil dengan suara kecil, hati kecil. Hehe, itu bayi kecilku dengan baik. Percepat. Sampai jumpa besok. Om menghilang. Tidak lama kemudian, kedua anggota Skywolf kembali. Hei, Kapten, mengapa wajahmu sedikit merah? Salah satu anggota tim bertanya. Memerah kepalamu. Haha, anggota tim lain, pasti sedang menstruasi. Enyahlah. Tatapan Leng Lonemun dingin, membuat kedua anggota tim itu takut untuk berlari. Malam itu, Leng Lonemun berkata kepada lusinan anggota tim pertempuran Serigala, saudara-saudara, kami telah mencari pengkhianat Omi dalam perjalanan ini selama ratusan ribu tahun terus-menerus, kan? Omong kosong, kamu masih tahu itu sudah ratusan ribu tahun berturut-turut. Tiba-tiba, semua anggota tim mengutuk tampaknya tidak puas. Pemimpin tim kita adalah manusia, kita perlu istirahat ah. Selain itu, orang-orang besar itu bahkan tidak dapat menemukannya, bagaimana kita dapat menemukannya? Kita hanya keluar untuk pertunjukan, dan Anda benar-benar menganggapnya serius. Pemimpin tim, hampir 1,5 tahun liburan. Leng Lonemun berkata, tidak apa-apa, mulai besok, liburan setengah bulan. Apa pencarian kontak selama ratusan ribu tahun, dan kamu hanya mengambil cuti setengah bulan? Saya tidak yakin, itu terlalu sedikit. Simpan itu setidaknya selama 6 bulan. Ya, setidaknya 6 bulan. Semua orang berteriak. Leng Lonemun juga ingin tinggal lebih lama dengan Omi. Jadi dia mengangguk, baiklah, 3 bulan, tidak lebih. Semua orang hanya bisa dengan enggan setuju. Sama seperti itu, semua anggota tim lari malam itu. Leng Lonemun kembali sendirian ke sebuah penginapan di alam abadi bumi. Namun, begitu Leng Lonemun berjalan ke pintu kamar, dia melihat apa yang tampak seperti seseorang berbaring di tempat tidur, tetapi ditutupi oleh selimut. Siapa? Leng Lonemun berteriak. Omi mengangkat selimut dan tersenyum, ini aku. Ah, kamu. Aku mengikutimu ke kota ini, dan ketika aku melihatmu dan anggota tim itu makan malam, aku kembali ke kamarmu dulu, lalu aku mencuci tangan dan menunggumu. Don Omi, beraninya kamu gila. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu, mengapa kamu masih memanggilku Omi, lupakan kekasih kecil itu sore ini. Omi, aku tidak bercanda denganmu, kamu sangat mudah ditemukan jika kamu berlarian seperti itu. Baiklah, aku buka celanaku, biarkan aku mendengarkanmu berbicara tentang itu. Kamu, Leng Guoliuyue pemalu dan marah, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Perselingkuhan malam itu, tak perlu dikatakan, meskipun ini adalah yang kedua kalinya, tetapi untuk Leng Lonemun, itu lebih seperti yang pertama, karena terakhir kali dibius oleh kakeknya dengan alkohol, dan semua orang tidak sadar, tapi kali ini, sangat sadar, begitu dalam.
Larut malam, Lenglo Nemun memeluk Omi dengan erat dan tidur. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan orang ini. Tidak peduli apakah hati atau tubuhnya telah sepenuhnya diberikan kepada orang di depannya. Jika masa depan Omi ditakdirkan untuk dihukum mati oleh Kaisar Abadi, dia rela mati bersama. Omi bertanya, kamu sedang berlibur selama 3 bulan, apa rencanamu? Tidak. Dengan kepribadianmu, kamu tidak akan setuju untuk berlibur. Tetapi sekarang kamu benar-benar setuju untuk berlibur, bukan karena aku. Sadar, kata Lenglo Nemun dengan marah. Hehe, kalau begitu mari kita berbulan madu 3 bulan, hahaha. 3 bulan segera tiba, waktu yang manis benar-benar dihabiskan dengan sangat cepat. Omi, kamu harus pergi, paling lambat besok timku harus kembali. Lenglo Nemun mendesak, dengan keengganan yang kuat di matanya, 3 bulan ini adalah waktu yang paling membahagiakan baginya. Baiklah, aku hampir siap untuk melanjutkan. Kemana kamu berencana untuk pergi? Sekarang setelah langit terbuka lebar, aku bahkan tidak tahu di mana ada tempat untukmu. Teriak Lenglo Nemun. Bodoh, langit dan bumi adalah rumahku. Omi, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan ketahuan, oke? 10.000 jangan khawatir, apakah aku semudah itu ditangkap, aku punya masa depan. Dan aku harus menjadi raja dan bertarung melawan Kaisar Abadi. Tunggu aku, sayang, suatu hari aku akan berjalan di jalan yang penuh warna. Pelangi untuk menikahimu, hahaha. Memehaemem, aku akan menunggumu. Kalau begitu aku akan pergi, dan kamu hati-hati. Aku tidak dalam bahaya, tidak lebih dari terus mencarimu sampai perintah akhir datang dari atas. Yah, Omi akhirnya mencium Lenglo Nemun, lalu berbalik dan terbang. Lenglo Nemun menatap sosok Omi, hatinya sulit untuk pergi seperti pisau. Dia sangat benci mengikuti Omi. 2362. Omi segera kembali ke 10.000 pegunungan ungu. Namun, setelah kembali ke rumah, Omi tidak melihat keluarganya. Dan setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa Mukianji telah mengatur mereka semua, Tangguan, untuk bergabung dengan 10.000 pengawal Gunung Valet untuk memberikan kontribusi kecil bagi mereka. Gunung, dan lebih aman tinggal bersama para penjaga. Omi menemukan Mukianji, dan semua orang segera pulang setelah mengetahui bahwa Omi telah kembali. Keluarga itu dengan senang hati berkumpul untuk makan. Keesokan harinya, 10.000 Valet Great Sage mengirim seseorang untuk mengundang Omi. Beri hormat kepada Sage Agung. Haha, saudara Tang, saya mendengar bahwa Anda membunuh Nian King, putra ke-9 Kaisar Abadi Lama. Benar. Haha, saudara Tang, kamu telah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Dengan kekuatan Great Sage, kamu masih tidak bisa membunuh seorang Nian Xing. Tentu saja aku tidak bisa membunuhnya. Kaisar Abadi sudah merasakannya bahkan sebelum aku bergerak. Katakan padaku bagaimana aku melakukannya. Kalau tidak aku akan membantai Kaisar Abadi. Kata 10.000 Valet Great Sage. Omi sibuk berkata, Sage hebat, Andalah yang saya kagumi, Anda semua tega membantai Kaisar Abadi. 10.000 Valet Great Sage berkata, setiap kekuatan yang mengklaim tahta memiliki hati untuk membantai Kaisar Abadi. Tetapi sayangnya, Kaisar Abadi memiliki hati Hongmeng dan mengendalikan 3 alam, tidak ada yang bisa membunuh dia. Oh, tapi kamu berbeda, kamu membuat Kaisar Abadi bahkan tidak bisa merasakanmu, yang berarti kamulah yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Kaisar Abadi untuk pemerintahan 3 alam. Ah, begitukah? Tentu saja, mengapa lagi Kaisar Abadi begitu takut pada seseorang yang tidak bisa dia rasakan? Membunuh semua bayi itu harus ditarik keluar. Dia bahkan harus membunuh putrinya sendiri, Putri Nancy, hanya karena putrinya memiliki seseorang yang mencuri haknya untuk memerintah. Omi melihat bahwa 10.000 Valet Great Sage sedikit bersemangat, tetapi dia tidak tahu apa yang membuatnya bersemangat. 10.000 Valet Great Sage tersenyum dan berkata, Kakak Tang, aku tidak akan bertele-tele denganmu, ayo bekerja sama. Bekerja sama? Apa maksudmu? Saudara Tang, Kaisar Abadi tidak dapat merasakan Anda. Jika Anda tinggal bersama saya, maka Kaisar Abadi juga tidak dapat merasakan saya, dan aroma saya akan disembunyikan oleh Anda, sehingga saya dapat membunuh Kaisar Abadi dan mengambil alih aturannya dari 3 alam. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Omi terkejut, dan sepertinya merasa sedikit tidak enak di dalam. Kerja sama yang kamu bicarakan. Kamu membantuku menjadi penguasa 3 alam, dan setelah perbuatan itu selesai, seluruh 3 alam akan menganggapmu sebagai yang terbesar di bawah 1 orang dan di atas yang lain yang tak terhitung jumlahnya, kecuali aku. Nasihat 10.000 Valet Great Sage. Saat Omi tersenyum, dia tahu bahwa 10.000 Valet Great Sage telah memanggilnya, itu pasti tidak sesederhana hanya mengobrol. Namun, apa yang dikatakan 10.000 Valet Great Sage itu benar jika mereka bekerja bersama, sangat mungkin mereka akan membalikkan 3 alam Namun, apakah ini yang Omi inginkan? Omi tidak ingin menjadi penguasa 3 alam sebelumnya, terutama karena dia saat ini lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa, di dalam Omi tidak mau. Jika dia membantu 10.000 Valet Sage menjadi penguasa 3 alam dan menggantikan Kaisar Abadi, lalu mengapa dia pergi? Terlebih lagi, karena iblis penyihir 10.000 Valet ini tega merebut surga, itu berarti dia tidak jujur dan tanpa celah. Bagaimana jika, setelah perbuatan itu dilakukan, dia membunuh Omi? Lagi pula Omi bisa membantu 10.000 Valet Great Sage untuk merebut surga, lalu Omi juga bisa membantu orang lain untuk merebut surga yang telah diperoleh 10.000 Valet Great Sage. Saudara Tang, pikirkanlah, itu tidak akan membahayakanmu.
Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran saya ini. Ya. Sejak kamu membunuh Nian King di dekat pengadilan abadi, insiden ini telah mengguncang tiga alam. Semua raksasa dari tiga alam telah memperhatikanmu, dan semua raksasa tahu bahwa dengan bantuanmu, mereka dapat merebut surga. Secara keseluruhan tiga alam, bukan hanya Kaisar Abadi yang ingin menemukan Anda. Saya berani mengatakan bahwa semua kekuatan besar mencari Anda. Dipahami. Omi menghela nafas, sungguh hal yang wajar dan tak terduga untuk dilakukan. Dia telah membalas dendam itu keren, tetapi hal lain yang tak terduga lahir, dia berubah menjadi alat yang bisa merebut surga seperti alat, semua orang menginginkannya, semua kekuatan besar dari tiga alam sedang mencarinya. 10.000 sage besar ungu menasihati, Saudara Tang, Anda tidak memiliki jalan keluar, sungguh Anda dapat ditemukan oleh Kaisar Abadi dan memusnahkannya untuk menghentikan masalah, atau ditemukan oleh kekuatan lain dan dipaksa untuk membantu mereka dalam merebut surga. Sejak menyapu semua ujung seperti ini, mengapa Anda tidak memilih untuk bekerja dengan saya dan membantu saya merebut surga? Anda telah melihat karakter saya, dan saya pasti tidak akan dapat memperlakukan Anda dengan buruk setelah saya menjadi Kaisar Abadi. Omi bertentangan. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia seharusnya tidak terburu-buru untuk membunuh Nian King. Sekarang dia terkenal. Intinya adalah dia masih lemah dan tidak bisa melawan kekuatan besar apapun. 10.000 pegunungan ungu hanya di antara 10 besar di seluruh kekuatan besar, dan di antara 10 besar yang nyaris ke-9, ada 7 atau 8 kekuatan besar yang lebih kuat dari 10.000 pegunungan ungu. Kekuatan besar ini semua mencari Omi. Omi tersenyum, Sage hebat, jujur saja, bagaimana jika saya tidak setuju? Sage Agung berkata, jika itu orang lain, akan lebih baik jika Anda setuju, tetapi jika tidak, saya khawatir Anda harus menderita. Karena, apakah Anda setuju atau tidak jika orang lain dapat mempertahankannya? Anda berkeliling, mereka dapat menutupi aroma mereka sendiri, melumpuhkan Anda, dan membawa Anda bersama mereka sepanjang waktu, efeknya sama. Omi tidak tahu apakah itu kesedihan atau kesedihan di dalam. Kakak Tang, menantu perempuanmu adalah muridku yang tertutup, tidak ada alasan bagimu untuk tidak membantuku. Tentu saja, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah memaksamu, tapi aku tidak merekomendasikannya. Anda meninggalkan 10.000 pegunungan ungu, karena begitu Anda pergi, Anda akan ditangkap oleh orang lain, dan jika Anda ditangkap oleh kekuatan lain, saya tidak akan bahagia. Dimengerti. Pernyataan dari 10.000 valet Great Sage ini sepertinya memberitahu Omi secara diam-diam bahwa dia tidak bisa meninggalkan gunung 10.000 valet. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan memaksa Omi, tapi dia harus melakukannya. Tinggal di 10.000 valet mountain selamanya, 10.000 valet Great Sage tidak ingin Omi diambil oleh kekuatan lain. Tampaknya masuk akal, Omi tidak menyalahkan apapun, tetapi dia hanya tidak senang dengan dirinya sendiri. Saudara Tang, kamu harus kembali dan memikirkannya. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Pastikan untuk memikirkannya, kata Great Valet Sage penuh harap. Akan melakukan. Omi kembali ke rumah dengan putus asa. Tanpa sepengetahuan Mukianji dan yang lainnya, mereka masih senang karena Omi telah membalas dendam. Zichen, kamu kembali. Hei, kenapa kamu tidak tersenyum? Ada apa? Mukianji menyadari ada sesuatu yang salah dan sibuk muncul. Tidak apa-apa, aku ingin diam. Omi sendirian untuk diam-diam memikirkan jalan ke depan. Wilayahnya terlalu abadi, dan meskipun kekuatannya telah mencapai Immortal Divine awal, tetapi jika dia belum mencapai ranah itu, kemampuannya akan terbatas tidak peduli seberapa kuat dia. Terlebih lagi, kekuatan tahap primernya saat ini. Immortal hanya Immortal peringkat terendah, dan mudah untuk membayangkan berapa banyak peringkat Immortal ada di seluruh tiga alam. Setelah semua Immortals tidak menua atau mati, itu hanya akan meningkat tidak berkurang. 2363. Selanjutnya, Mukianji juga dipanggil oleh 10.000 valet Great Sage. Tuan, Anda mencari saya. Cici, apakah kamu tahu apa yang aku cari untukmu? Tuan, murid saya tidak tahu. Cici, bagaimana guru memperlakukanmu? Guru telah membangun kembali saya. Jika bukan karena guru, saya tidak akan pernah mencapai apa yang saya miliki hari ini. Cici, guru ingin memintamu melakukan satu hal untukku. Tolong katakan, Tuan, saya akan menyetujuinya bahkan jika itu 10.000 keping. Kamu hanya perlu membantuku membuat satu potong saja. Apa? Bantu aku membujuk suamimu, Omi. Mukianji akhirnya tahu mengapa Omi tidak memiliki senyum di wajahnya ketika dia pulang. Pada saat ini, janjiku padamu hanya satu kalimat, jika aku Kaisar King di tahun depan, aku akan melaporkan bunga persik mekar di satu tempat. Menguasai. Kembalilah dan bantu aku membujukmu. Jika aku menjadi Kaisar Abadi, kamu dan muridmu akan mendapat manfaat. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan membujuk suami saya. Itu bagus. Tuan, aku akan kembali dulu. Pergi. Mukianji juga kembali dengan perasaan yang rumit. Ketika dia kembali ke rumah, dia juga tidak memiliki senyum di wajahnya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana memilih. Malam itu, Omi memberitahu semua orang tentang percakapannya dengan 10.000 valet Sage. Omi berkata, menurut semua orang, apa yang harus saya lakukan? Mukianji berkata, saya juga telah dipanggil oleh guru, yang ingin membujuk Anda. Omi mengangguk. Omi sudah tahu bahwa Mukianji telah pergi menemui 10.000 valet Great Sage. Api kecil bertanya, Kakak Chen,
Dari raut wajahmu, aku sudah tahu bahwa kamu tidak menginginkannya di dalam. Tentu saja, jika aku mau, aku tidak perlu khawatir. Lalu kamu berpikir, untuk menjadi kaisar abadi sendiri di masa depan. Oh, meskipun saya masih lemah, bukan berarti saya tidak memiliki kesempatan. Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang berkualitas. Jelas saya lebih dari memenuhi syarat. Saya lebih dari sekadar ingin menjadi jenderal. Dimengerti. Begitu kamu membantu 10.000 valet Great Sage, jika dia benar-benar telah menjadi kaisar abadi, hentikan pikiranmu. Omi menggelengkan kepalanya. Jika hanya itu, maka tidak apa-apa. Masalahnya adalah, siapa yang belum membongkar, siapa yang mau menambahkan bahaya tersembunyi pada diri mereka sendiri. Mukianji sibuk berkata, tapi bagaimana Anda tahu bahwa ketika tuanku benar-benar sukses, dia akan menurunkan keledainya? Omi berkata, ribuan Jie, jangan lupa bahwa 10.000 valet Great Sage sangat menghargai bakat dan masa depanku, dan dia percaya bahwa kekuatan masa depanku pasti akan sebaik dia. Jika kekuatan masa depanku melampaui dia, dan saya dapat melindungi indera hati Hong Meng, maka saya tidak akan dapat dengan mudah merebut surga. Sepertinya begitu. Jadi aku tidak percaya bahwa 10.000 valet Great Sage membiarkanku hidup mengetahui hasil ini. Tentu saja, kekuatan lain juga mencariku, dan aku semakin tidak percaya ketika kekuatan lain mencariku. Untuk saya, Tang Huan menangis, mengapa nasibmu harus begitu berbatu, kamu telah mati dan hidup kembali dengan begitu mudah, dan sekarang kamu berada dalam kekacauan ini, bukankah itu berarti kamu harus mati di masa depan? Huan, jangan pesimis, kamu harus tahu bahwa krisis dan peluang sering berjalan beriringan. Saya menggunakan krisis yang begitu besar, tetapi itu juga berarti saya memiliki peluang yang begitu besar. Itu hanya tergantung pada bagaimana saya menangkapnya. Jika saya memahaminya, mungkin saya akan menjadi kaisar abadi berikutnya. Jika saya gagal, mungkin saya akan menjadi orang lain. Tapi sekarang kaisar abadi mencarimu, dan kekuatan ambisius lainnya mencarimu. Dunia ini sangat besar, tidak ada tempat untukmu bersembunyi. Dan BSCP. Saya tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan 10.000 pegunungan ungu sekarang. Sage Agung mengatakan bahwa jika saya tidak setuju, dia tidak akan memaksa saya, tapi saya juga tidak bisa pergi dari sini. Bagaimana Sage besar bisa seperti ini? Bukankah dia selalu menjadi orang baik? Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini untuk memenjarakanmu? Api kecil mengamuk. Oh, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin aku diperoleh oleh kekuatan lain. Dapat dimengerti untuk berpikir seperti itu, tetapi bagaimana jika itu murah untuk apa-apa? Kalau begitu, bagaimana kalau setuju untuk membantu Sage Agung mengambil alih langit? Kata Yan Xin Yi. Tapi apa yang terjadi setelah perbuatan itu dilakukan? Siapa yang mengatakan bahwa Sage Agung tidak akan membunuh Su Chen untuk mencegah masalah di masa depan? Semua orang mengatakan satu hal kepada Anda dan satu hal kepada saya, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki ide. Bahkan Omi sendiri tidak punya ide tentang hal semacam ini. Omi benar-benar menyesal telah mendapatkan cermin pembalik, tetapi tanpa itu, dia bahkan tidak akan dapat menghidupkan kembali, dan bahkan jika dia melakukannya, cermin pembalik akan ditemukan dalam beberapa menit jika tidak bergabung ke dalam tubuhnya. Begitu saja, pikir Omi selama berhari-hari, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Jika seseorang tidak dapat memikirkan solusi yang baik, maka Omi harus memilih untuk membantu Sage Agung dan mempercayainya sekali saja. Saat ini, di kedalaman Laut Selatan benua Zanbu Selatan, yang jauh, seorang pria membuka matanya. Pria itu tersenyum sedikit, hampir, sudah waktunya. Pria itu berdiri dan tersenyum. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun untuk sebuah kesempatan, dan sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Kesempatan saya, terakhir kali, saya membantu Anda mendapatkan wanita Anda kembali ke tangan biarawati Laut Selatan. Sekarang, saatnya untuk membayar saya. Hahaha. Pada saat berikutnya, pria misterius dan kuat itu keluar dari permukaan Laut Selatan. Kebetulan gunung abadi biarawati Laut Selatan berada di permukaan laut itu, dan begitu pria itu bergegas keluar dari laut, biarawati ilahi memperhatikannya. Biarawati ilahi bergegas keluar dengan panik, dan setelah melihat pria itu, wajah biarawati ilahi berubah dan mulutnya berteriak, Kaisar Biru. Pria itu tersenyum sedikit dan bertanya, Dewane, lama tidak bertemu. Saat itu ketika saya secara resmi mengasingkan diri di Laut Cina Selatan, Anda masih seorang gadis kecil. Beri hormat kepada Kaisar Biru. Tidak perlu, biarawati ilahi, ikut aku. Ah, Kaisar Biru, kemana? Gatni berkata dengan sedikit takut. Pergilah menemui suamimu. Apa? Gatni Laut Selatan bergidik. Apa? Aku benar-benar ingin menjaga tubuhku sampai aku mati. Kaisar Biru, jangan pernah, biarawati yang malang itu hanya ingin hidup selamanya. Orang yang menipu perasaanmu saat itu sudah lama berubah menjadi debu, dan kamu masih dengan put tidak kecil. Namun, itu tidak lagi terserah padamu sekarang. Kaisar Biru, kenapa begitu? Tidak ada mengapa, itu hanya pikiran. Siapa biarawati suci yang ingin aku ikuti? Gatni berkata dengan air mata berlinang. Hahaha, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Biarawati suci itu mengingat sesuatu dan bertanya, jutaan tahun yang lalu, pria yang membakar pakaian saya dan memaksa saya untuk melepaskan seorang murid perempuan, apakah itu orang tua Anda? Tentu saja aku. Baiklah, hentikan omong kosongmu dan pergi. Ya, Divine tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Di depan pria kuat setingkat ini, dia hanya harus patuh.
Nama asli Gatni adalah Ajie. Dia awalnya juga sangat cantik, tapi sayangnya, hubungan cintanya tidak mulus dan dia ditipu oleh seseorang yang membunuh orang itu dalam keadaan marah. Setelah itu dia mengundurkan diri dari zona merah. Dunia. Biarawati surgawi yang cantik ini, Omi juga telah melihatnya terakhir kali dan agak terkejut. Hanya saja, apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa akan ada akhir seperti itu. 2364. Di Gunung 10.000 Valet. 10.000 Valet Great Sage secara pribadi datang. Saudara Tang, bagaimana Anda mempertimbangkannya? Sage hebat, apakah kamu yakin tidak akan membunuhku setelah kamu selesai? Omi bertanya. Kakak Tang menyaring. Jika saya seperti itu, mengapa saya perlu meminta pendapat Anda sekarang? Paksa saja Anda, dan tentu saja, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah memberontak terhadap saya. Oke, saya percaya Anda. Apa yang Anda perlu saya lakukan untuk Anda? Kamu hanya perlu berada di sisiku setiap saat, sisanya, aku akan melakukan sisanya. Kata Sage Valet besar. Bagus. Omi mengangguk, itu bagus bahwa satu orang di atas semua yang lain. Namun, pada saat ini, kekuatan penindas yang kuat datang dari langit yang jauh. Ah, tiba-tiba, baik Omi maupun 10.000 orang suci Valet merasa tidak nyaman seperti sebuah batu besar menekan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Omi memandang 10.000 Valet Great Sage. 10.000 Valet Great Sage juga tampak bingung. Aku tidak tahu siapa yang begitu kuat, bahkan Kaisar Abadi tidak sekuat ini 10.000 Valet Great Sage tampak ketakutan. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita langsung muncul di depan Omi dan 10.000 Valet Great Sage. Hahaha, pria itu tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, tekanan luar biasa pada Omi dan 10.000 orang suci besar ungu langsung terangkat. 10.000 Valet Great Sage memandang pria itu dengan ketakutan. 10.000 Valet Great Sage merasa agak akrab, tetapi dia sepertinya tidak terlalu ingat. Namun, wanita di samping pria itu tidak asing dengan 10.000 Valet Great Sage, itu adalah Nanhai Divine Nun. Sauci Divine Nun ini, yang kekuatannya mirip dengan 10.000 Valet Great Sage, pernah bertarung melawan satu sama lain dan bertarung dengan pusing, dan pada akhirnya, tidak ada yang menang. Adapun Omi, dia bahkan lebih bingung. Terlepas dari situasinya, Omi membungkuk, senior telah bertemu dengan dua senior. 10.000 Valet Great Sage adalah seorang pria liar, dan Ton bertanya, siapa kamu? Penyihir iblis, apakah kamu bahkan tidak mengenalku lagi? Dulu kamu hanya benjolan kecil, tapi sekarang, kamu bahkan agung, menarik. Kamu Kaisar Biru. Tepat. 10.000 Valet Great Sage terkejut. Itu adalah Kaisar Biru. Tidak heran dia begitu kuat, lebih kuat dari bahkan Kaisar Abadi. Mengetahui identitas pihak lain, 10.000 Valet Great Sage tidak merasa aneh lagi. Lagi pula ketika dia masih muda, orang-orang sangat kuat. Kaisar Biru ini adalah sosok yang telah ada sejak awal dunia. Saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia capai. Kaisar Biru menatap Omi dan tersenyum. Nak, kamu ingat aku, kan? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Akulah yang membantumu jutaan tahun yang lalu ketika Gatni mencoba menjaga wanitamu dengan paksa. Itu kamu, tidak heran. Nak, mari kita tukar satu hal. Apa itu? Tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menukarnya dengan wanita cantik Biarawati suci ini, yang juga telah menemaniku selama bertahun-tahun di Laut Cina Selatan. Bagaimana kalau aku bertindak sebagai mak comblang dan menikahinya dengan kau hari ini? Menikah denganku? Benar. Omi menatap tak percaya ke arah Biarawati suci itu, tetapi Biarawati itu tampak enggan. Senior ini, berhentilah berlama-lama, ayo menikah sekarang, dan aku akan menyelesaikan kesepakatan denganmu lebih cepat. Dan, BSP. Setelah mengatakan itu, Kaisar Biru melambaikan tangannya, seluruh mansion berubah menjadi istana yang terang, dan aula upacara sudah muncul di aula besar di depan. Omi melihat ke bawah, dan di beberapa titik, dia mengenakan seragam pengantin pria berwarna merah. Ini pasti hanya pakaian di tubuh Omi yang berubah di antara gelombang tangan Kaisar Biru. Melihat Biarawati ilahi lagi, dia entah bagaimana mengenakan kostum pengantin dengan tutup merah di kepalanya. Biarawati surgawi itu ingin mengangkat penutupnya, tetapi tidak berani melakukannya. 10.000 Sage ungu di sisi lain tampak terdiam, sambil terlihat bingung, apa yang Kaisar Biru ingin tukarkan dengan Omi. Mungkinkah ada kesalahan? Tidak ada yang istimewa dari Omi, kan? Kecuali tubuh yang entah kenapa bisa melindungi indera Kaisar Abadi. Kaisar Biru berkata kepada Omi dan Seni, masuk beri hormat, saya akan memimpin Anda. Ini, Omi dan Seni keduanya tampak tidak responsif. Kaisar Biru melambaikan tangannya lagi, dan Omi tiba-tiba menyadari bahwa dia entah bagaimana berdiri di auditorium, dengan Biarawati suci berdiri di sampingnya. 10.000 Valet Great Sage berteriak pemujaan surga dan bumi. Omi dan Biarawati ilahi memutar dan menyembah langit dan bumi. Dua membungkuk ke aula tinggi. Duduk di aula tinggi adalah Kaisar Biru. Suami dan istri saling menyembah. Ritus peralihan. Baiklah, kalian sudah menjadi suami istri, adapun kamar pengantin, kalian bisa menggambar garis kalian sendiri. Sekarang, kalian ikut dengan saya akan bertukar dengan kalian. Ya, Kaisar Biru melambaikan tangannya, tiba-tiba, ruang itu bergeser, baru saja berada di auditorium, tetapi sekarang menjadi ruang rahasia.
Omi bertanya, aku ingin tahu apa yang ingin ditukar senior denganku. Hati yang indah, kata Kaisar Biru. Alis Omi berkerut bingung, senior, apa itu hati yang indah? Omi, ini sudah pada titik ini. Jadi jangan jual rahasia apapun padaku, aku sudah menunggumu begitu lama karena hatimu yang indah. Senior, saya benar-benar tidak tahu apa itu exquisite heart, saya masih berharap senior akan mengungkapkannya. Kaisar Biru berkata, Omi, Kaisar Abadi yang mengendalikan tiga alam, apakah dia tidak dapat merasakanmu? Benar, itu berarti takdirmu lebih tinggi dari tiga alam. Omi mengeluarkan keringat dingin. Kaisar Biru menginginkan seseorang yang takdirnya lebih tinggi dari tiga alam. Omi tidak Niantides adalah. Omi ragu Kaisar Biru mencari orang yang salah. Senior, apakah Anda mencari seseorang yang takdirnya lebih tinggi dari tiga alam? Ya, tapi, orang seperti ini sangat sulit untuk muncul. Dan sejak awal dunia, itu hanya yang pertama. Orang yang takdirnya lebih tinggi dari tiga dunia, dia memiliki karakteristik bahwa Kaisar Abadi tidak bisa merasakannya. Kaisar Abadi memiliki hati Hongmeng, dan orang yang takdirnya lebih tinggi dari tiga dunia, dia memiliki hati yang indah. Dan yang perlu saya tukarkan dengan Anda adalah hati Anda yang indah. Tentu saja, saya bersikap sopan dan tidak ingin mengambilnya dengan paksa. Itu sebabnya saya memberi Anda seorang wanita cantik untuk berdagang dengan Anda. Omi tersenyum, senior, orang-orang yang Kaisar Abadi tidak bisa rasakan bukan hanya orang yang memiliki hati yang indah, kan? Itu benar jika kamu meletakkannya sebelum penyatuan tiga alam, memang benar orang-orang dan benda-benda yang muncul sebelum penyatuan. Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya, misalnya, aku, dan senjataku ini, juga. Sebagai beberapa senjata ilahi, Kaisar Abadi tidak bisa merasakannya. Tetapi setelah penyatuan tiga alam, ketiga alam sekarang berada di bawah kendali Kaisar Abadi saat ini, dan tidak mungkin apapun muncul yang Kaisar Abadi dapat tidak masuk akal, kecuali jika seseorang dengan hati yang indah dilahirkan. Dan Anda, jelas berusia kurang dari 10.000 tahun. Agar Kaisar Abadi tidak dapat merasakan Anda harus memiliki hati yang indah. Kaisar Biru bersumpah untuk melakukannya. Om terdiam. 2365. Omi berkata, senior, Anda benar-benar salah orang. Omi, jangan terlibat denganku, kesabaranku ada batasnya. Senior, alasan mengapa Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku adalah karena aku terbunuh sebelumnya dan tubuh dagingku hancur. Namun, aku kebetulan mengambil senjata suci, cermin pembalik, yang menyelamatkanku. Kami memasuki tiga ruang ketiadaan. Di ruang tiga ketiadaan, saya bertemu dengan mantan pemilik cermin pembalik. Dia menggabungkan cermin yang hancur dengan tubuh daging saya, sehingga Kaisar Abadi tidak dapat merasakan saya lagi. Ah, tidak mungkin. Kaisar Biru menjadi pucat dan panik menerkam kepala Umi dan menahannya. Setelah beberapa detik, wajah Kaisar Biru memutih. Ya Tuhan, itu benar-benar bukan kamu, aku telah ditipu. Qinzong, bajingan, kamu menipuku, Kaisar Biru tiba-tiba menjadi gila dan menghilang dalam sekejap. Omi menemukan dirinya di auditorium lagi. 10.000 valet Great Sage dan Divine Nun sama-sama berdiri di auditorium. Hanya saja, pakaian Divine Nun bukan lagi pakaian pengantin merah, dan pakaian di tubuh Omi telah berubah kembali ke yang sebelumnya. 10.000 valet Great Sage sedang sibuk berkata, Saudara Tang, apa yang terjadi? Tiba-tiba kembali, di mana Kaisar Biru Senior? Don tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rasanya Kaisar Biru ini, yang telah ditipu untuk mengatakan bahwa Omi adalah orang yang memiliki hati yang indah, tidak demikian. Orang yang benar-benar memiliki hati yang indah adalah Nianxi. Namun, apa itu hati yang indah, Omi tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa kegunaannya. Tapi itu pasti sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang lebih berharga daripada hati Hongmeng Kaisar Abadi, atau sesuatu yang tidak lebih buruk dari hati Hongmeng. Kakak Tang, bicaralah, kemana Kaisar Biru pergi? 10.000 penatua besar valet sibuk bertanya. Omi melihat 10.000 valet Great Sage dan Divine Nun. Awalnya, Omi dipaksa oleh 10.000 valet Great Sage untuk membantunya merebut surga. Tapi tiba-tiba seorang Kaisar Biru muncul dan menyela masalah ini. Sekarang Kaisar Biru telah menghilang, Omi harus memanfaatkan Kaisar Biru dengan baik agar 10.000 orang suci ungu tidak berani memukulnya. Omi berkata kepada 10.000 valet Great Sage, Kaisar Biru telah pergi. Hilang. Kenapa kamu pergi tanpa menyapa? Omi berkata, status macam apa yang dimiliki Kaisar Biru, bagaimana dia bisa menyapamu? 10.000 valet Great Sage memikirkannya. Omi berkata, tentu saja, ketika Kaisar Biru pergi, dia menyapaku. Biarawati Ilahi bertanya dengan wajah dingin, apa yang Kaisar Biru perdagangkan denganmu? Omi tersenyum, yang penting baginya, dia menggunakanmu, wanita cantik, untuk berdagang denganku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi istriku. Kau sedang bermimpi. Biarawati suci itu sangat marah, dan baru sekarang Kaisar Biru tidak ada di sini, dia berani marah. Omi tersenyum, kemarahan tidak ada gunanya, Kaisar Biru dia akan kembali untukku lagi, lalu kamu bisa berbicara dengan Kaisar Biru sendiri. Kamu, saat menyebut Kaisar Biru, sepertinya juga emosi Biarawati Ilahi tiba-tiba tertutup, hanya untuk tidak mau masuk. 10.000 valet Great Sage saat ini sedang tertekan, tetapi dia ingin merebut surga. 10.000 valet Great Sage bertanya dengan suara rendah, Saudara Tang, karena Kaisar Biru pergi, jangan membahasnya, mari lanjutkan masalah itu dari sebelumnya. Omi berkata dengan sadar, masalah apa? Kamu membantuku dalam hal merebut surga.
Oh, Sage hebat, maafkan aku baru saja membuat kesepakatan dengan Kaisar Biru, dan dia berkata bahwa aku adalah temannya sekarang, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin kamu membantuku mengambil surga di dunia. Masa depan. Apa? Teriak 10.000 valet Sage. Memang benar, saya sendiri tidak mengharapkannya, tetapi Kaisar Biru akan mengatakan bahwa itu akan memungkinkan. Anda membantu saya dalam mengambil kata-kata surga di masa depan. Kamu, 10.000 valet Great Sage kesal di dalam. Omi tidak takut dengan kemarahan 10.000 valet Great Sage saat ini. Lagi pula, dua kata Kaisar Biru sudah cukup. Sage hebat, maaf kita semua punya mimpi. Jika saya tidak punya pilihan, saya pasti akan membantu Anda. Tapi sekarang, saya punya pilihan, saya pasti memilih sendiri. Jangan khawatir, Anda bantu saya mengambil surga di masa depan, dan begitu Anda berhasil, Anda akan menjadi satu orang di bawah dan 10.000 di atas di masa depan. Kamu diam, aku tidak menginginkannya. 10.000 valet Great Sage meraung. Omi menghibur. Sage hebat, saya tahu Anda merasa tidak enak di dalam, tetapi Anda harus mengerti. Sekarang Divine adalah menantu perempuan saya, mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan menantu perempuan saya? Biarawati suci itu melihat Omi yang menggertakkan giginya, tampak kesakitan dan sobek. 10.000 valet Great Sage meraung dan raungan itu mengguncang 4 arah. Setelah raungan, 10.000 valet Great Sage berkata dengan mata merah, Omi, aku tidak akan membantumu. Itu tidak masalah, bagaimanapun juga, aku tidak ingin membuat dendam terhadapmu. Aku memiliki Kaisar Biru untuk membantuku, kemungkinan aku merebut surga di masa depan jauh lebih besar darimu. Great Sage, jika saya membuat surga, saya pasti akan menjadikan Anda jenderal besar kota. Enyahlah, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, 10.000 valet Great Sage terbang dengan hati enggan. Tidak ada yang yakin apakah kata-kata Omi itu benar atau tidak. Omi tersenyum dalam hati, Kaisar Biru ini hanya ada di sini khusus untuk meredakan krisis baginya. Omi menatap Biarawati ilahi dan tersenyum, Nyonya. Jika kamu berani memanggilku seperti itu lagi, aku akan memotong lidahmu. Biarawati suci itu tertekan. Omi menatap sang bidadari, wajahnya sangat cantik, meskipun dia mengenakan seragam Biarawati abu-abu dan topi Biarawati murah di kepalanya, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik, dan sosoknya yang memukau. Teguk. Omi menelan ludahnya, mungkin, pikiran tentang Biarawati ilahi, yang kekuatannya sebanding dengan 10.000 valet Sein, membuatnya sangat ingin menaklukkan. Nyonya, sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke kamar pengantin. Kata Omi, enyahlah. Detik berikutnya, tubuh Omi tiba-tiba terangkat dari udara tipis oleh kekuatan tak terlihat. Seni sepertinya ingin membunuh Omi. Nona, apakah Anda benar-benar akan membunuh saya? Kalau begitu pikirkanlah, kesepakatan antara Kaisar Biru dan saya belum sepenuhnya selesai, apakah Anda yakin? Bang, Omi diturunkan. Biarawati itu mengayunkan lengan bajunya dan berkata, Omi, ingat, aku bukan istrimu, aku menyarankanmu untuk mati karena ini. Setelah mengatakan itu, Biarawati suci juga menghilang dari tempat. Dengan kekuatannya, Omi bahkan tidak dapat menemukannya, dan sepertinya menantu perempuan ini, untuk saat ini, tidak ada. Namun, Omi setidaknya telah meredakan krisis 10.000 valet sains ini, dan meskipun Biarawati ilahi tidak bisa mendapatkannya untuk saat ini, Biarawati ilahi tidak berani melakukan apapun untuk Omi. Begitu Biarawati ilahi pergi, Mukianji dan yang lainnya sibuk berlari keluar. Omi, apakah semuanya baik-baik saja? Kakak Chen, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kita tidak mengerti? Semua orang mengatakan satu hal satu sama lain. Omi berkata, sekarang saya tidak lagi dalam krisis, Sage Agung tidak berani meminta saya untuk membantunya merebut surga lagi. Apa yang baru saja kamu katakan, berdagang dengan Kaisar Biru, apakah itu benar? Ini adalah wilayah 10.000 valet Great Sage, tentu saja Omi tidak akan menolak. Ya, sangat disayangkan 10.000 valet Great Sage sepertinya tidak mau membantuku, tapi tidak apa-apa, nanti ketika Kaisar Biru datang, biarkan dia berbicara sendiri dengan Great Sage. Aku tidak pikir Sage Agung akan berani menolak Kaisar Biru. Omi mengatakan ini karena dia takut Sage Agung sedang mengawasinya saat ini. Seperti yang diharapkan, perasaan Omi benar. Sage besar 10.000 valet benar-benar memata-matai dia, dan frustrasi mendengar Omi mengatakannya saat ini. Bersambung.